Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Bapak Ibu Guru Hebat Indonesia di channel Pak Riki Darman. Kali ini saya ingin menginformasikan mengenai duit. Siapa yang nggak mau duit? Oke, maksudnya adalah ini nanti berkaitan dengan sertifikasinya. Bagaimana informasi selanjutnya? Ikuti terus video ini sampai habis. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu channel ini agar tidak ketinggalan informasi terbaru seputar dunia pendidikan. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah mensubscribe. Saya doakan masuk surga. Amin. Lanjut, info kali ini adalah yang berjudul sertifikasi guru bisa jadi jaminan pinjaman platform hingga 500 juta. Wah, ini kalau mau buka usaha bisa meminjam ya Bapak Ibu ya, dengan catatan Bapak Ibu sudah sertifikasi gitu ya. Berikut daftar bank penyedianya. Dikutip dari sumateraexpress.id, kebutuhan finansial seringkali menjadi tantangan besar bagi para guru, terutama dalam menghadapi biaya hidup yang terus meningkat. Kini, guru dapat memanfaatkan sertifikasi pendidik mereka sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman di beberapa bank. Sertifikasi guru yang merupakan bukti bahwa seorang tenaga pendidik telah memenuhi standar profesional, kini bisa digunakan sebagai aset dalam pengajuan kredit. Wah, siap-siap Bapak Ibu ya yang akan mendapatkan sertifikat pendidik. Nah, nanti bisa dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman. Tapi bagi yang mau saja ya, contohnya kalau mau buka usaha gitu, asalkan juga dipakai uangnya untuk yang bermanfaat atau memang butuh sekali gitu ya, biar nggak mubazir nanti uangnya. Kita baca lagi, ini berarti sertifikat tersebut bisa menjadi jaminan untuk memperoleh pinjaman dengan plafon mencapai 100 juta hingga 500 juta, tergantung kebijakan bank. Beberapa bank yang menawarkan pinjaman dengan sertifikasi guru sebagai jaminan antara lain, yang pertama ada Bank BNI. BNI menyediakan pinjaman dengan plafon hingga 500 juta dengan syarat meliputi KTP, NPWP, fotokopi sertifikat pendidik, serta bukti penghasilan. Proses aplikasi termasuk survei lapangan. Silakan ke web resmi bank tersebut untuk mengajukan pinjaman. Kemudian ada Bank Mandiri Taspen. Bank Mandiri Taspen menawarkan plafon hingga 500 juta untuk pinjaman dengan sertifikat pendidik. Dokumen yang diperlukan mencakup fotokopi KTP, NPWP, SK mengajar, dan sertifikat pendidik. Yang ketiga ada BRI, Bank Rakyat Indonesia. BRI memfasilitasi pinjaman untuk guru melalui produk KUR, kredit usaha rakyat, dengan syarat standar serta SK pendidik sebagai jaminan. Pinjaman ini juga terbuka bagi guru honorer juga loh. Oke, berarti guru honorer juga bisa ya Bapak Ibu yang mau pinjam ke BRI. Yang keempat ada Bank Syariah Indonesia atau BSI. BSI menawarkan kredit tanpa agunan atau KTA dengan platform antara 5 juta hingga 100 juta. Persyaratan meliputi KTP, slip gaji, dan sertifikat pendidik. Yang kelima ada BJB atau Bank Jabar Banten. BJB menyediakan kredit dengan platform bervariasi sesuai kebutuhan dengan persyaratan seperti KTP, slip gaji, dan sertifikat pendidik. Yang keenam ada Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Beberapa BPR seperti BPR Bank Jombang dan BPR Mitra Catur Mandiri menawarkan plafon pinjaman dari 10 juta hingga 100 juta. Beberapa BPR juga menawarkan promo bunga rendah. Namun, pemanfaatan sertifikasi sebagai jaminan pinjaman tidak lepas dari kontroversi. Ada kekhawatiran bahwa sertifikat yang seharusnya digunakan untuk memperoleh tunjangan akan digunakan sebagai jaminan pinjaman. Risiko utang yang menumpuk juga menjadi perhatian, terutama bagi guru yang mungkin menghadapi kesulitan melunasi pinjaman. Ya, hati-hati Bapak Ibu ya, kalau tidak butuh tidak usah dipinjam. Meski demikian, pinjaman ini dianggap sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan mendesak dengan angsuran yang dianggap bisa ditutup oleh tunjangan sertifikasi yang diterima secara rutin. Guru harus berhati-hati dalam mempertimbangkan risiko dan kemampuan mereka sebelum memutuskan untuk mengajukan pinjaman dengan jaminan sertifikasi. Ya, itu tadi Bapak Ibu ya, beberapa bank yang bisa untuk peminjaman melalui sertifikasi guru. Tapi kalau seandainya tidak butuh amat ya sebaiknya nggak usah dipinjam karena di situ ada bunganya ya Bapak Ibu ya. Jadi itu cukup menjadi perhatian apalagi
Apalagi kalau peminjaman tersebut tidak ada landasan yang kuat untuk meminjamnya, sebaiknya tidak usah ya. Kalau saran saya, kalau tidak kebutuhan mendesak, tidak usah dilakukan peminjaman. Baik Bapak Ibu, hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini agar tidak ketinggalan berita seputar dunia pendidikan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.